Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu-ibu sidang jamaah rahimakumullah. Awal kalam, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahi kita nikmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita masih dipertemukan Allah di masjid rumah ibadah yang mulia ini. Bersyukur artinya kita berterima kasih kepada Allah. Orang yang berterima kasih kepada Allah, maka dia akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Apa tandanya awak berterima kasih kepada Allah? Awak menggunakan nikmat Allah untuk sesuatu sesuai keinginan Allah. Allah agi awak nikmat kesehatan, Allah agi awak nikmat umur panjang. Sudah tua gunuan untuk pergi ke surau, untuk pergi salat berjamaah, untuk mendengarkan ceramah agama. Wak gunuan untuk membaca Al-Quran. Itu namanya wak lai mensyukuri nikmat. Orang-orang seperti ini akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat. Orang-orang yang bersyukur, Allah jelaskan dalam surat Al-Qiyamah ayat 22, keadaan mereka nanti di hari kiamat akan sangat membahagiakan. Seperti apa keadaan orang yang bersyukur nanti di hari kiamat? Firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin nadirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu dalam keadaan berseri-seri, bercahaya. Ila rabbiha nazirah. Hanya kepada Tuhan mereka memandang. Orang ahli sarugo itu kebahagiaan pertamanya adalah memandang Allah di sarugo nanti. Itulah kebahagiaan yang pertama. Jangan dibayangkan nanti wah masuk sarugo, sana masuk sarugo itu nanti segala makanan ada. Ndak makanan tuh sumber kebahagiaan yang pertama. Nantara subana pertama di orang-orang beriman nanti yang masuk surga adalah dapatnya memandang Allah secara langsung sehingga wajah mereka berseri-seri bahagia. Siapa yang bisa itu? Orang-orang yang bersyukur, yang menggunakan umurnya, yang menggunakan kesehatan kekuatan badannya untuk sesuatu yang bernilai ibadah, sesuatu yang disukai oleh Allah. Mudah-mudahan kita kesadonya termasuk orang yang bersyukur sehingga nanti di akhirat awak termasuk wajah yang berseri-seri, bukan wajah yang hitam kelam. Selanjutnya salawat beserta salam marilah kita kirimkan pada arwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang-orang yang apabila mendengarkan nama Nabi Muhammad disebut, hendaklah dia mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau awak tak mau itu, awak dianggap sebagai orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang ceke. Tak mau memohonkan kepada Allah salawat keselamatan untuk Nabi Muhammad dan keluarganya. Jangan sampai awak bentuk itu. Orang yang rajin mengucapkan salawat berarti dia cinta kepada Nabi Muhammad. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, maka ada harapan besar baginya untuk masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin.
Di samping itu, sering-sering membaca salawat dapat memberikan ketenangan batin. Bagi awak yang acuk merasakan batin gelisah karena masalah-masalah dunia, ingat sajalah bacaan salawat. Sering-sering bacaan salawat, maka hati ini akan tenang, pikiran akan senang. Baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada ulama yang mengatakan bacaan salawat yang dicintai oleh Allah ada 4 baris. Apa itu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Yang paling dicintai oleh Allah. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia. Pada hari kini kita berada pada tanggal 11 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 6 Safar. Ya, Safar Ibu Pak. Ya, 1446. 6 ya. Nah, awak berada pada tanggal 6 Safar. Bulan pertama adalah Muharram dan kedua Safar. Sebenarnya penamaan Safar sebelum Islam namanya lah Safar ya. Bangko dinamakan Safar. Dulu orang-orang kota Mekah ketika bulan Safar tu sibuk menggalih, sehingga kota Mekah tu dalam keadaan kosong. Safar tu kosong. Artinya sehingga nyupai keluar menggalih, yang tinggal cuma anak istri saja. Orang laki-laki kosong di rumah tu. Maka dinamakan bulan tu bulan Safar. Sifrun, 0, kosong. Ada pula yang mengartikan Safar tu dari kata safra, artinya kuning. Kuning apa? Orang kota Mekah tadi berdagang keluar, kemudian keuntungan dari berdagang tu nyobalian ke Amih. Amih warnanya kuning. Aku kini bulan kuning, bulan Amih. Musimnya orang manggaleh kebanyakan kalau lah banyak pitenya di badannya kami karyan kami kebanam awal nama bulan Safar. Ada pula ulama yang mengatakan Safar itu berasal dari kata sifrun, 0. Harusnya orang-orang beriman ketika berada pada bulan Safar, bulan sifrun, bulan 0, harusnya menguatkan kepada dirinya sendiri agar suatu saat bila malaikat maut menjemputnya, jangan sekali-kali pulang menghadap Allah dalam keadaan 0, tidak punya bekal apa-apa. Iku harus karena bulan Safar 0 kini dia kok mati besok janganlah sampai dalam keadaan 0, tak bawa bekal apa-apa. Alangkah sia-sianya hidup puluhan tahun di atas dunia bekal 0. Mangasa selama di dunia tak ada berbekal. Padahal dunia tu musim tanam, akhirat adalah musim panen. Orang sibuk bertanam, awak indah. Orang sibuk menabur amal kebaikan untuk dipanennya di kehidupan akhirat. Awak indah. Manga saja dari pagi, patang, siang, malam. Manga saja. Makanya tak beramal sehingga menghadap Allah dalam keadaan 0. Alangkah celakanya. Dia mengaku beriman, dia mengaku Islam, tapi menghadap Allah dalam keadaan 0. Na'udzubillahi min zalim. Apa yang menyebabkan manusiaku pulang menghadap Allah dengan bekal 0, tak bawa apa-apa? Penyebabnya yang paling kadang adalah sifat marah. Marah itu adalah induk dosa. Kalau tidak ada sifat pemarah dalam diri maka tidak akan lahir dosa-dosa berikutnya. Namanya induk beranak. Iya. Awak pemarah, kemudian lahirlah sifat pendengki. Awak pemarah, lahirlah sifat penggunjing. Awak pemarah, lahirlah sifat suka menyakiti, menzalimi orang. Kalaulah beranak pinak sifat marah dalam diri akhirnya kebaikan pindah ke orang, dosa orang pindah ke awak. Alhasil pulang menghadap Allah dalam keadaan 0, kosong. Maka pada siang hari pengajian kita ambil beri judul marah. Marah dalam bahasa Arab al-abus. Artinya apa tu marah atau al-abus tu apa?
mendidihnya darah dalam jantung, kemudian menjalar ke kepala, sehingga orang lain nampak kecil. Itu namanya marah. Jadi orang kalau pemarah, acuk menggelagak darah dalam jantung, menjalar ke kepala. Akhirnya orang kan tak ada dia ragunya setiap lah. Marah merupakan sifat tercela. Orang pemarah berarti dalam jiwanya yang berkuasa cuma syaitan, laknatullah. Dalam diri aku ada setan, ada malaikat. Tak gantung di awak nama nak kapuan setan atau malaikat. Orang kalau digapuannya setan, makanya akan menjadi manusia pemarah. Kalau digapuannya malaikat, maka marahnya kecil. Jadi manusia kok punya sifat marah? Iyo. Sado manusia punya sifat marah. Kalau ada manusia ndak punya sifat marah, ndak normal. Jadi marah kok adalah sesuatu yang normal, tapi harus dalam kendali. Jangan kecil lo. Oh jadi orang Islam kok ndak boleh marah seketik Allah. Tak boleh marah. Ndak. Harus punya sifat marah, tapi marahlah pada tempat yang tepat. Allah cinta kepada orang yang pandai mengendalikan marah. Marahnya itu sesuai porsi yang pas. Allah cinta aja orang mati itu. Tak sembarang-sembarang marah. Sesek marah. Sesek bangi kasam semua orang. Dalam surat Ali Imran 133 dan 134 Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Taubatlah capek-capek. Mohonlah ampunan kepada Allah. Untuk apa? Wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk sia sargonan luasnya seluas langit dan bumi itu. Uiddat lil muttaqin. Yang disediakan Allah khusus untuk orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah. Kalau layado rasa takut kepada Allah, maka ada harapan untuk mendapatkan surganya Allah. Ba'a sipai orang yang takut kepada Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang mau bersedekah, berinfak ketika senang atau ketika susah. Ketikanya sedang berpitihnya berinfak, ketika sedang tak berpitih pun berinfak. Ketika pitihnya banyaknya berinfak, ketika pitihnya sakit nyo kaya-kayanya berinfak. Itu orang yang bertakwa dan ada harapan untuk masuk surga. Siapa ada harapan untuk masuk surga? Wal kaziminal ghaiza. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Amarahnya kok agak-agak ke keluar. Iku ada harapan untuk masuk surga. Sudah tu siapa? Wal afina 'anin nas. Dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan manusia. Satu manusia punya salah. Awak mau memaafkan kesalahan orang tu. Maka kecak Allah di ujung ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta, Allah itu suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Suka berinfak ketika kaya, ketika miskin, mampu mengendalikan amarah, sudah tu mau memaafkan kesalahan manusia, maka Allah cinta kepadanya. Maka pandailah mengendalikan amarah supaya kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia. Beliau juga pernah marah, tapi Nabi jarang marah. Nyulai ada marah, tapi jarang marah.
Rasulullah marah itu cuma bisa dilihat dari wajahnya, kemudian jarang bicara. Wajahnya berubah, tak senyum, itu marahnya. Tak masam tuh, tak bangkak lebih kiri kanan. Cuma berubah wajahnya dari biasa, itu tandanya marah. Tahu saja para sahabat. Rasulullah kalau marah menahan lisannya, menahan tangannya. Ya, kalau orang nak lapis-lapis munculnya ketika marah, itu tidak meneladani Rasulullah. Padahal Rasulullah itu adalah patron bagi awak, pola. Jangan hidup menyalahi pola, menyalahi patron. Cobalah awak ambil baju kan pakai pola, pakai patron. Dibuat patronnya jo karate koran, kemudian digunting ke kain. Patronnya bentuk itu yang kain. Iya ndak ibu-ibu? Iya. Mungkinkah awak lambek pola kemudian awak gunting patron tu? Ndak lah. Beko lo tipu baru lawak jahit kain tu. Ketiaknya nan sampai paruinya ndak temui. Dari awak hidup menyalahi patron. Orang yang hidup tidak meneladani Rasulullah, maka hidupnya tidak nyaman. Pakaian sampai di siku lapang, di siku kampung-kampung, aku ndak nyaman. Bang kau hidup ndak nyaman, dia awak ndak meneladani Rasulullah. Awak marah tidak meniru marahnya Rasulullah. Contohlah, teladanilah Rasulullah ketika marah. Dia menahan lisan, dia menahan tangannya. Hanya nampak dari wajahnya yang tidak tersenyum. Bukan wajahnya mengkal. Mangkam, kok mangkal semua ibu tanya sedang marah. Takut orang. Rasulullah kalau marah tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan manusia. Pernah suatu ketika seorang Arab Badui itu artinya suku Arab yang tertinggal. Bantu awak di siku orang kubu nampak pakai baju daun-daun tuh. Nah tuh masuknya ke masjid. Ketika sama Rasulullah orang Badui tadi, orang sudah salat, sudah berdoa, kemudian berbincang-bincang dengan Rasulullah tentang ajaran Islam. Masuk orang Badui tadi. Nanti kerajaannya di orang Badui tadi, bayinya ke sudut masjid, tiba di sudut masjid itu pipisnya. Bersorak sahabat, "Oi, pipisnya dalam masjid." Kecik Nabi Muhammad, jangan dihariak lo nyo, dak samparono pipisnya keluar sakit paruhnya pokok. Biarlah selesai dulunya pipis. Bantu itu Nabi menahan amarahnya. Barulah sudahnya pipis lahnya laki seleting serawanya. Kecik sahabat, rasuk kedisipan, rasuk kedipangan. Berjalan beberapa sahabat baru beberapa langkah. Kecik Nabi Muhammad, wahai sahabatku, stop, jangan jalan ke arahnya, stop, biar ambo yang mengecek. Akhirnya dipanggil lah orang Arab Badui tadi. Laki-laki, kasihku. Engkau Muhammad? Iya, ambo Muhammad. Engkau kenal jambo? Ambo kenal engkau Muhammad. Apa yang kau lakukan di sudut masjid itu? Jawabannya, ambo pipis. Engkau tahu masjid untuk apa? Untuk salat, untuk alih, untuk baca Al-Quran. Tak boleh untuk berdoa. Apakah engkau tak tahu masjidku tak boleh untuk sampai pipis. Pipis tu di WC. Kecik orang Arab Badui tadi. Yo. Mangguanya. Kecik Nabi Muhammad, pergilah keluar, bersihkan diri engkau sebersih-bersihnya. Pergi keluar, pergi ke WC. Basuh. Kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya dengan para sahabat masing-masing, ke rumah keluarganya masing-masing. Tak lama kemudian kembali lagi ke masjid. Yang tadi itu sembahyang maghrib, kini sembahyang isya. Katikolah sembahyang isya, tiba orang Arab Badui tadi, tapi dalam keadaan sudah berwudu. Satu puluhnya salat berjamaah. Ketika berdoa, dipimpin oleh
Nabi Muhammad ketika berdoa, lah sudah Nabi Muhammad memimpin doa. Hanya berdoa lainnya surah. Kecilnya. Ya Allah ya Tuhan, berilah keselamatan kepadaku dan kepada Muhammad. Jangan beri keselamatan kepada sahabat-sahabatnya yang pemarah. Kecil. Nabi Muhammad baru selesainya berdoa. Hei laki-laki Badui, berdoa tu tak boleh pilih-pilih doh. Berdoa tu untuk diri awak, untuk keluarga awak, untuk kaum muslimin dan muslimat. Tak boleh batas-batasi. Tapi yang ingin keselamatan tu hanya untuk diriku dan diri engkau. Diajarkanlah oleh Nabi Muhammad cara berdoa yang baik. Jadi terkesanlah oleh Arab Badui itu. Ternyata Nabi Muhammad kok akhlaknya sangat baik. Pipis dalam masjid tak berang. Cuma seandainya diberangnya dari Nabi Muhammad, mungkin tak kepandainya, tak ke salatnya. Kok bolehnya salat berjamaah. Setelah hari-hari berikutnya, orang tersebut rajin belajar Islam kepada Nabi Muhammad. Ternyata menahan diri dari amarah sangat membawa manfaat. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, dalam suatu peperangan dalam Islam, peperangan itu dipimpin oleh seorang laki-laki yang gagah berani, anak muda, namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu menjadi panglima perang, pemimpin pasukan Islam, berperang melawan orang kafir. Rupanya dalam satu kesempatan terdesaklah pimpinan orang kafir tadi, sehingga terkepung keadaannya. Lah terkepung keadaannya, sudah tuh di tangannya masih ada senjata pedang. Dek mencari Usamah bin Zaid, pimpinan orang Islam. Tapi giginya. Deknya lama gigi kecilnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ambo masuk Islam. Kecilnya. Deknya ketakutan. Usamah bin Zaid kok kecilnya pasti kok tipu daya sajanya. Pasti kok taktiknya nak sabar naik. Langsungnya penggal. Lihat orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Disaksikan oleh beberapa temannya. Wahai Usamah, tadi oranglah bersyahadat kok dipenggal lehernya. Setelah peperangan usai, kembali ke markas, mengadulah salah seorang sahabat kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, tadi Usamah pimpinan orang kafir tadi mengucapkan syahadat, tapi tetap jadi penggalnya leher orang tu. Dipanggillah Usamah. Nabi Muhammad ketika itu dalam keadaan sangat marah, sehingga nampak urik-urikan yang keluar. Itunya marah karena menodai Islam. Islam kalau dinodai marah Nabi Muhammad, tapi kalau dirinya dihina tidak marahnya. Mangko engkau penggalnya pimpinan kafir tadi Usamah. Jawaban Usamah, ya Rasulullah, inyo mengucapkan syahadat deklah tadasa senyo. Di tangannya masih ada pedang. Bisa jadi ambo yang dipenggalnya. Tidak adanya baca syahadat. Tadinya masih Islam tuh. Ica-ica satunya. Anak kecil Nabi Muhammad dalam keadaan marah. Apakah engkau bela dadanya? Tahu kau apa isi hatinya? Bisa jadi Allah bagi hidayah kanyo dalam keadaan tersapi itu. Itu sangat marah Rasulullah. Bekutan tuh orang kafir tuh menilai, orang Islam itu adalah orang yang kejam. Lawa ucapkan 2 kalimat syahadat, walah nyatakan diri masuk Islam, tetap jadi penggal. Pimpinan dipenggal walaupun lah bersyahadat. Jangan engkau nodai Islam. Ketika nyolah menyerah, ucapkan kalimat syahadat, nyolah menyatakan diri bergabung dengan orang-orang Islam, maka terimalah syahadatnya itu. Itu marah. Tapi pernah lo Nabi ketika surau diludahi di orang kafir. Banginya. Dah. Berulang-ulang pergi ke surau, pulang surau kena ludahi. Barulah seminggu sudah tuh. Tak ada orang meludahi lah. Mana orang kau nak ada ludahnya dah. Tanya lah ke tetangganya. Mana orang kau. Biasa rutin meludahi yang pokoknya. Hanya sakit. Nabi lenan pertamu menyilaunya. Ibaunya kurma. Silaunya sakit engkau.
Amu herannya amu lah 2 hari aku tak ada maludai. Amu tunggu-tunggu engkau ke maludai. Sagannya orang kafir itu jadi. Ya Muhammad, engkau balain akidah jambo engkau Islam, ampun tak orang Islam dah. Tapi sahabat ambo lunado menyilau ambo le engkau lah menyilau ambo. Padahal ambo lah jahit lah meludahi engkau. Mama engkau pasilau. Kami dalam Islam tidak ada istilah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami orang Islam kok malah membalas kejahatan dengan kebaikan. Tersentuh jiwanya orang kafir tadi. Ya Muhammad, ambo nyatakan hari kojo ambo masuk agama engkau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banta itu mana Nabi menahan amarah. Diludahi berulang-ulang. Bayangkan. Bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia. Marah itu ada 2. Ada 2 macamnya marah. Bangi itu ada 2. Macam yang pertama, marah yang terpuji. Itu marah yang terpuji dimuliakan dalam agama. Marah pada tempatnya, marah pada saat yang tepat. Marah pada saat kita patut marah. Itu disukai oleh Allah. Marahlah pada saat patut marah. Kadang-kadang awak kan tahu balik. Ndak patut marah, marah. Dipatui awak patut marah, ndak marah. Orang lazan, anak masih menontonnya, anak masih main HP, ndak marah. Wak suruhnya pergi ke lapau, oh marah, wak minta ampun. Padahal harusnya lebih marah lagi ketika orang azan, nyu acuhkan suara azan. Masa wak cuek-cuek saja orang azan, anak wak ndak ada menggari untuk mengambil wudhu, untuk bersiap-siap salat. Harusnya di situ, harusnya marah. Marahlah untuk membangun seseorang berbuat baik, untuk menjadi orang baik. Wak marah karena wak terlalu banyak main, itu marah yang membangun. Nah, jangan banyak main yo, jangan banyak santai yo, para aja lah. Banyaklah membaca, boleh nak banyak ilmu tu. Marah yang membangun. Kadang anakku kan dikecil, nyanyi mama. Untuk kalian juga percaya ke ibu. Orang nak banyak membaca kok santiang besok kadang. Jangan malihnya baca sibuknya main game menonton segala macam tu. Marah untuk membangun. Ibu marah, ibu mama marah, mama kok untuk yang sesuatu yang bermanfaat. Untuk kalian juga, kalian yang kemerasuan nanti jadi orang bodoh susahlah hidup. Jadi orang berilmu mudahlah hidup. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Marah wak kanawan nampak malih baraja. Marah wak kanawan tak mau nyentuh Al-Quran, tak mau baca Al-Quran. Surah sembahyangnya celek YouTube. Harusnya itu yang dibangun. Bacalah Al-Quran. Tak penuh rahmat rumah wak. Itu apa tuh? Marahlah karena Allah, marah karena ingin menegakkan agama Allah. Orang yang marahnya terkendali, maka ia selamat dari kejelekan. Kendalikan marah, marah yang tepat, marah yang pas, sehingga awak tidak dinilai buruk oleh orang. Awak kalau tidak pandai lo marah, balalu lalang lo orang awak. Tapi kalau marah bakal labian nak cerah, hanya agak gilo mahnya. Dia bakal labian. Tapi marah yang pas, maka awak akan dihargai orang. Orang sastra mengatakan orang yang marah pada tempatnya seperti angin yang mengantarkan kapal ke dermaga. Kapal kan berlabuhnya di dermaga. Jadi awak meletakkan sesuatu pada tempatnya, marah. Mendisiplinkan anak, mendisiplinkan diri sendiri, mendisiplinkan keluarga wak, karib kerabat wak, mengantarkan kapal ke dermaga. Banta iku harusnya. Agak tekari gusti Awak mataan sesuatu pada tempatnya. Itu marah yang terpuji, marah yang disukai oleh Allah. Ada pula marah yang tercela, yang tidak pada tempatnya.
berkelebihan, marah yang tidak terkendali. Oh, hati-hati. Ibu tuh kalau lah marah keluar tanduknya. Tidak terkendali. Ada orang ketika besok-besok tenang, ada ketika lah marah, oh sadunya melangkah-langkah. Sakit kepala kalau nyala mulai marah. Kendalikanlah marah. Jangan marah dalam kendali setan. Kataku orang Jawa ketika marah, tandanya marah dalam kendali setan. Marah dalam kendali setan itu berdampak buruk kepada lahir dan batin. Jantungan orang. Awak jadi orang tua pemarah mana jantungan anak. Awak jadi suami pemarah, istri awak jantungan. Awak jadi istri pemarah, suami sakit jantung. Menyakitkan kepada lahir dan batin. Rumah bagaikan neraka. Jangan marah. Awak kecewa marah tapi melukai. Ada orang mengecek kamu, Bu Susi, ada yang kamu kecean, tapi jangan bangi kamu nak. Kamu nak maksud melukai, jangan bangi kamu nak. Berarti you kamu melukai roh. Kamu kecean dosa salah kecean, kau you luku tiap orang. Awak kalau kau ngecean sesuatu ke orang, tak usah melukai. Kan ada orang ngecean, awak kecean gua, tapi jangan sakit hati kau andanya. Pasti sakit hati awaknya kan? Jadi menasihati bukan berarti harus menyakiti, melukai. Kalau kau melukai, awak menasihati, ancak tak menasihati. Jadi mempaskan porsi marah tu harus pandai-pandai di tempat yang pas, di tempat yang cocok. Jangan marah mengeluarkan kata-kata kasar. Awak marah, kemudian keluar hewan-hewan berkaki 4. Itu tidak marah. Marah yang tak terkendali. Marah dalam kendali setan. Awak marah tapi keluar kata-kata hinaan, merendahkan orang. Sesudah awak hina orang habis-habis kecewa. Kamu ngicen dan elok cukup tu lah. Kau merasa terhina, kau baalah. Kamu ngicen dan elok. Tak mungkin bercampur yang baik dengan yang buruk. Tak mungkin. Yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Marahlah dengan bersahaja. Orang tak merasa dilukai, orang tak merasa disakiti, orang tak merasa dihina. Kadang-kadang orang marah, dia merasalah tinggi, hanya hinakan orang, nyerendahkan orang, nyepijak harga diri orang. Itu marah tidak pada tempatnya. Marahnya orang sombong. Pandailah menempatkan marah. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, kira-kira apa sebab manusia jadi pemarah? Hati-hati, sifat marah adalah induk dari dosa. Kalau lah ada sifat pemarah, maka lahirlah dosa-dosa berikutnya. Kira-kira apa penyebab manusia pemarah? Yang pertama, karena dia dihina, direndahkan. Banyak orang yang karena dihina, direndahkan, makanya jadi marah. Kalau punya pikiran yang panjang, ketika dihina, direndahkan orang, raih ke diri awak sendiri. Jika benar, ya Allah, jika benar hinaan orang tersebut, aku mohon ampun kepadamu. Jika salah yang dihinakan orang tu, kecewa berdoa, ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan engkau mengampuni orang itu. Ya, bisa jadi awak dihina orang tu batu, bisa jadi salah. Kalau batu, ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Kalau salah, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Kalau nyobana nan dihina nyokawak tu, batu dalam diri awak ada introspeksi diri, pareso diri tu perbaiki mah yang bisa diperbaiki. Kalau salah, berlapang dada lah. Itu merupakan bekal untuk masuk surga. Awak dihina-hina orang, diranda-randa orang, ndak do kan awak mode itu ndak. Iyo ada kecil-kecilnya do mode itu. Biasalah, sabar salah. Itu bekal untuk masuk surga. Ndak mau awak punya bekal untuk masuk surga. Jadi sampai-sampai anjati se marah. Pekecian orang awak marah.
Difitnah orang, dituduh orang. Lah sakit dah dua. Sudahlah. 0 menyakiti lu ke badan sendiri. Biarlah Allah salah yang tahu. Ambo ko yang tahu ambo sendiri dan Allah Azza wa Jalla. Kalau iyo tuh biarlah ambo peluan ketipu. Kalau indah, ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan iko jadi bekal ongkos untuk masuk surga. Tak perlu jadi orang pemarah. Sudah Tuhan kedua sebab manusia jadi pemarah, suka berdebat, suka cakap muncung, melawan kecek je kecek. Ada di antara manusia pun tidak perlu dilawan, dia melawan lo. Kecek Imam Syafi'i, saya kalau berdebat dengan orang pintar, saya pasti menang. Tapi saya kalau berdebat dengan orang bodoh, saya pasti kalah. Sebab saya kalau berdebat dengan orang bodoh, saya lebih baik diam. Tarkul jawab alal jahil jawabun. Meninggalkan jawaban, meninggalkan debat kepada orang bodoh adalah satu jawaban. Jadi orang tu bodoh, mangga dilawan. Semua lo bodoh aja orang tu. Seroman jawab punya anak, mau 4 tahun cik, mau 2 tahun cik. Nanu mau 2 tahun tu digarumehnya abangnya nan 4 tahun. Dilawannya dia abangnya nan 4 tahun tu. Digurumeh dah dia, gurumehnya lo. Tapuaknya dah dianya, tapuaknya lo di nangadang tu. Kecewa kan nangadang. Jangan dilawan lo dia. Kecek nan 4 tahun. You sakit mah di mah. Ya awak lah gadang. Dia lu nadolai. Kecek nangadang. Oh ya awak lah gadang. Bantu itu pula dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang tu akannya len semporono oleh awak lawan mah dewa. Jangan mau melawan orang bodoh. Ada kalanya perdebatan itu tidak penting. Berdebat untuk sesuatu yang tidak penting dapat mengotorkan hati dan pikiran. Dan menjadi manusia yang suka berdebat. Kecek Imam Syafi'i, singa yang pendiam lebih disegani daripada anjing yang suka menggonggong. Orang yang diam, orang cerdas yang diam sama dengan singa. Orang bodoh yang banyak kecek sama dengan anjing yang menggonggong. Jadilah singa yang pendiam. Awak disegani orang. Awak kalau terlampau banyak-banyak ngecek, tak segan orang kawak. Mengecek terus. Tak segan orang kawak. Kecek Imam Syafi'i, jadilah singa yang pendiam. Jangan suka menjadi manusia pendebat. Suka berdebat-debat. Suka memata-matahan di orang tu tuh. Awak kalau suka berdebat memata-matahan di orang, akhirnya lahirlah sifat pemarah. Kalau lalai sifat pemarah, maka di dalam badanku yang berkuasa adalah setan laknatullah. Kalau berkuasa setan laknatullah dalam badanku, susah untuk dibawa beramal saleh. Itu nan kedua, mangkunya manusia menjadi pemarah. Nan ketiga oleh orang berdebat karena suka menutupi kesalahan diri sendiri. Nyututupi kesalahan diri sendiri itu berang-berang. Padahal kesalahan dinyo. Inyo yang tak pandai menari dikeceknya lantai. Naman jungke. Baun jale dinyo dikeceknya lo orang yang baun. Baun kira di baun dinyo. Kok orang menutupi kesalahan diri sendiri. Buruk muka cermin dibelah. Orang yang menutupi kesalahan diri sendiri adalah orang kerdil, orang ketek, orang rendahan. Jangan marah karena menutupi kesalahan diri sendiri. Jujurlah kepada diri sendiri. Jangan jadi manusia yang pemarah. Yang kampe apa oleh penyebab manusia pemarah? Suka bergurau. Bergurau ke mana? Gara-gara. Awak kalau terlampau banyak gurau dalam hidup kau, pemarah kau akan mengikuti sesudah itu. Jadi dalam agama anda boleh bergurau, boleh bergurau. Bergurau kau sama jo kunyi dalam gulai. Kunyi dalam gulai paralunya cuma saketek, saujang sendok. Jadi stek bagara akhirnya talam tuang belek orang. Kasih kau lah kumpul-kumpul bagara-gara, nah bergurau-gurau. Gunanya berkumpul bergurau-gurau.
Bergurau itu seperlunya. Bergurau kok jangan sampai tidak ada loh. Bergurau kok mengeratkan hati dengan hati. Tapi jangan melebihi porsi. Kalau bergurau berkelebihan maka pergaulan menjadi tidak enak. Bayangkan sih dalam gulai, wak masukan sekali kunyi baru gulai. Padahal tak lama tu kan. Bentuk itu lo bergurau. Dalam pergaulannya terlalu banyak bergurau-gurau. Beko banyak sesumber yang akan menjadi pertengkaran. Orang yang banyak bergurau seperti anak-anak banyak main. Orang kalau suka kumpul-kumpul bagal-agala, maka waktunya tuh seperti anak-anak banyak main. Sia-sialah orang-orang yang hidupnya banyak bergurau, yang suka bergarah-garah. Sedikit-sedikit galak, kadang-kadang galak. Itu banyak waktu sia-sia, sementara waktu terus berjalan. Semakin banyak waktu yang kita lewati di atas dunia, semakin dekat kita kepada satu titik, yaitu ajal. Jangan terlalu banyak bergurau. Ada pula di antara awak yang tidak bisa bergurau. Jangan sampai menjadi manusia yang tidak bisa bergurau. Kalau ada orang bergurau, bawaan kanan positif, jangan bawa kanan negatif. Bawaan kanan elok, jangan bawaan kanan buruk. Kalau anda tahan suasananya orang terlalu banyak gurau, menjarak saja. Tak tahan, tak mau dewat di situ. Banyak gara-gara, banyak gara-gara, tak sesuai. Pak. Buang-buang hari, buang-buang waktu, terlalu banyak bergurau. Orang yang suka bergurau biasanya akan mengiringi sifat setelah itu pemarah, murah tersinggung. Kalau inyo menyinggung orang dapat adanya. Tiba orang menyinggungnya, kiamat hari ini. Naik spandingnya. Tiba dinyo, tiba dia awak patang itu dapat ada. Makanya jangan menjadi manusia yang suka bergurau. Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi manusia pemarah? Dan pertama Nabi mengajarkan ketika awak lah tiba rasa amarah tadi, baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jangan lupa tuh. Jangan dipaturian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka darah yang panih tadi menjadi dingin. Sebab Allah berlindung kepada Allah. Sudah tuh, dan kedua supaya jangan jadi orang pemarah. Jagalah silaturahmi. Jangan gara-gara sifat pemarah mudah tersinggung, putus silaturahmi. Padahal Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man qati'ur rahmi. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu menjadi orang yang pemarah, maka kamu akan memperoleh surga. Jangan seketik-seketik mudah tersinggung. Kalau tersinggung seketik, biasalah. Biasa setenya awak dalam pergaulan, dalam keluarga, dalam awak berencana. Kalau ini ambung ngecen dulu balagu, sandu aja. Bari biasa aja tu. Awak bawa tari tentu iyo. Biasa. Tapi orang yang sampai alamnya, sampai hatinya, tidak tahan sama orang. Kecilnya mau begini. Padahal ada penyelesaian selain marah-marah. Tidak ada kusui dan tidak bisa. Tidak ada karuh dan tidak bisa dijaniakan. Pasti ada jalan keluar selama awak punya alam yang luas, pikiran yang lapang. Jangan disampi-sampian. Dan disampi-sampian itu akhirnya yang berkuasa dalam kerajaan hati wak setan. Jadi sampi-sampian hati itu. Sudah tunan ketiga, supaya tak jadi orang pemarah, tahan marah itu atau lepaskan pada sesuatu yang bermanfaat. Ambo dulu ketika umur 30-an, itu ambo masih pemarah aja rasanya. Lah dia tempe pula lah berkurang. Kini ambo lah Januari bisa lah 50 lah berkurang. Ketika darah sedang itu pemarah. Ambo dulu kalau marah kok susah melepaskan mulut
Kama ambo lepaskan, je tangan ambo lepaskan. Biasanya ambo nulis puisi. Ambo marah pada seseorang, ambo tulis je tulisan jadi puisi. Banyak puisi-puisi ambo tentang marah. Ambo sakit hati ke orang tu tulis. Ambo ungkapkan. Ketika orang daring petang tu beraja lewat HP, dek kerana corona. Ada pengumuman di Facebook, terbuka lomba puisi untuk guru-guru se-Kabupaten Agam. Puisi-puisi yang bola banyak. Kecam satu leh. Rupanya caranya tulis puisi, kemudian bacaan dia surang rekap, kirim ke lubuk basuang. Ambo kirim lah. Bara peserta ketika tu 86 orang. Ambo dapat nomor rampai. Jadi melepaskan marah pada sesuatu yang bermanfaat. Ke puisi yang mana tak dulu orang kesihati orang. Dalam puisi itu ambo kias-kiasan tak ambo sabu ya nama orang lah. Tak ada ambo menyumpah-nyumpah itu, tak ada berkata kasar. Kalau puisi kan bahasa yang halus. Pernah pula ada banyak yang tersubik dalam diri ambo kok. Kemudian ambo tulis menjadi sebuah novel. Semua ambo punya novel kini kok. Judulnya Andai Jiwaku Seluas Samudra. Lah tajua sekitar ampe ratui buah. Ara gocek 135.000. Itu buku tu akibat ambo marah-marah dulu, tapi marahnya ndak mau lapen buat muncul, ambo lapen lewat tulisan. Itu pengalaman hidup ambo. Banyak saja yang tak sesuai di hati. Kan ya dalam hidupku ada saja yang tak sesuai di hati. Tapi cara melepaskannya tu jangan lepaskan pada sesuatu yang membalik kau balik. Walaupun kau orang baliknya kau balik kan. Atau dilapihan kau orang walaupun orang tu tak bisa membalik kau awak lah ditandoi orang. Guru yang ba'a tu. Ba'a tu ibu tu. Kalau lah bangi, tak ampun wak. Jangan sampai ada penilaian buruk untuk diri wak gara-gara wak tak pandai mengendalikan marah. Ada dalam sebuah cerita anak gadis umur 25 tahun nyampuat ampia menikah. Pesan ibunya, nak sabantala engkau kan akan menikah. Kana-kana pesan ibu ya. Apa bu? Nanti kalau engkau lah punya suami, jangan pernah jadi manusia pemarah. Apa yang tak ketuju engkau tentang suami engkau, jangan marah-marah. Kalau engkau marah-marah, rumah tangga tak keselamai. Rumah tangga bantu naraku, jangan marah-marah ya. Kecik anak tadi ke ibunya. Bu, kalau suatu saat ada nandak ketuju dua perangai suami wak, apa caranya bu? Kecik ibunya, tahan atau lepaskan pada sesuatu yang bermanfaat. Tapi pikirlah dia anakku, tahan atau lepaskan pada sesuatu yang bermanfaat. Kalau lagi bisa menahan atau melepaskan pada sesuatu yang bermanfaat, insya Allah seumur hidup lecik selakinya nak bercari-cari. Kecik amaknya, kecik ibunya, keciknya jadi ibu. Kemudian menikah lahnya. Menikah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Hitungan bulan mulai ada perilaku suaminya yang tak ketuju dia. Boleh caranya tak kemarah. Kadilapian marah, kecek ibunya, jangan sampai marah-marah. Rumah tangga beku bantu naraku, beku sebentar bawa beku lah bercerai. Jangan tahan. Nan dilakukan oleh anak gadis, anak umur 25 tahun tadi. Ketika suaminya ndak di rumah, nyupai ke pasar. Nyubali benang wol, nyubali jarum, bali berkilo nyubali. Satyo nyukesal ke suaminya, masuk ke bilik belakang, di banganya di bilik belakang tu bayinya menjarum. Dan di bayinya baju boneka. Jadi Satyo lah. Ada berbeza pendapat je suaminya ketika lawan debat-debat bertangka-tangka. Sakit hati kau dah lari dah ke bilik belakang. Untuk itu tadi. Sampai 60 tahun nyoba bawa suami istri tadi. Tadi umurnya 25, 60 tahun kemudian lah berapa itu? 85 lah jadi nenek-nenek. Dan suaminya lah jadi kakek. Salamu tu nyoba bawa
marahnya cuma 2 kali. Bayangkan 60 tahun cuma 2 kalinya marah ke suaminya. Selebihnya ndak. Nampak di suaminya wajahnya berubah, tapi ndak nampak di suaminya marah. Yang 2 tu yang ndak sabar benarnya, lebih 2 kali semua 60 tahun tadi, selama 60 tahun tadinya cuma 2 kali marah. Sampailah suatu hari yang Padusiko jatuh sakit lah gaib. Dek karena ndak makan lah, dibawanya lah oleh suaminya, oleh anaknya ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Rupanya dirawat di rumah sakit, keadaan ndak semakin membaik, makin lama. Kecilnya ke suaminya. Dah beko kalau pulang udah ke rumah sambil ambilan baju di bawah lamari nampal yang bawah tentang kain susunan jilbab, aduh di situ tuh kotak dah, ukurannya cuma sejangka kali sejangka. Sudah tuh kuncinya di bawah kasur, tolong udah bawa ke rumah sakit. Tacangan suaminya, apa isinya? Ya pai selada pulang beko. Sudah tuh bawa yang bawa pasanan tuh. Pailanya nyepik pulang, dibawanya ke rumah sakit. Rupanya kunci itu lagi dibawanya pulang. Sudah tua kecilnya. Kecil istri tadi. Buka lah dah. Tuh. Ya buka lah dah. Dibukanya lah. Rupanya di dalam kotak tadi ada sebuah baju boneka. Di bawah baju boneka tuh piti 100 ribu. Tambah piti 50.000 cik. Dihitung oleh suami tadi bara piti itu 950 juta. Banyak. Kecik suaminya. Dari mana kau piti kau? Dah piti kau dari penjualan baju boneka. Bila sih membeli baju boneka? Setiap wak sakit hati kau dah, setiap pagi kau dah wak menjarum. Jadi setiap sakit hati menjarum, siap baju boneka. Ketika udah pergi ke raja, wak pergi ke pasar, buat jual. Rupanya cik baju boneka tadi beli orang 100 ribu. Dapat peti merah. Sempat telanjuan sekali, makanya ada peti 50 ribu cik. Berarti 950 kali lelanya marah. Kecik suaminya. Siapa yang majan bentuk kau? Kalau sakit hati kau dah tu menjarum. Dah. Hati kau sana menunjukkan dulu besok kau menikah ibu bapasan. Jangan pernah bertangka-tangka jo laki. Tak boleh bagi-bagi, tak boleh marah-marah. Kalau marah-marah beko rumah tangga tu bentuk neraka. Tak boleh pemarah ke suami beko ditinggalnya, dicarainya, malu cara itu orang kampung. Sejak itu ambo tekanan kepandaian ambo menjarum baju boneka. Jadi kok sebanyak iko adalah hasil dek karena menahan marah kau udah banyak nak membek kesal. Kini kau dah bantuannya umur ambo ndak lama leh. Hanya iko yang bisa ambo tinggal untuk anak-anak. Pagi selada iko untuk jo anak-anak. Ambo pasan puluh kau dah tolong sampaikan ke anak-anak, jago keutuhan rumah tangga, jangan suku menjadi manusia pemarah. Tirulah ibu dalam mengendalikan marah. Sekali marah sudah baju boneka cik. Walaupun kita bukan orang bergaji, tapi alhamdulillah ibu meninggalkan warisan yang lumayan banyak. Dia bisa mengendalikan amarah, tahan atau lepaskan pada sesuatu yang bermanfaat. Akhirnya beruntunglahnya suami yang memiliki istri yang pandai mengendalikan amarah. Alangkah malangnya seorang suami yang punya istri tidak pandai mengendalikan amarah. Begitu pula sebaliknya, alangkah malangnya seorang istri yang punya suami tidak pandai mengendalikan amarah. Rumah itu bagaikan neraka. Tiru
barulah anak gadis dan umur 25 tahun tadi. Tahan amarah atau lepaskan pada sesuatu yang bermanfaat. 60 tahun menikah barangkali marah 2 kali marah. Ibu-ibu lah barangkali marah. Aduh. Nah, kendalikanlah rasa marah. Usahawan marah itu membuahkan hasil. Menguntungkan jadinya. Kemudian yang keempat, cara mengatasi marah. Ambillah posisi rendah. Kalau sedang tagak, wak emosi baik duduk. Kalau sedang duduk, baik berbaring. Itu cara mengatasi supaya jangan jadi manusia pemarah. Sudah tuh ketika marah, ambillah wudhu. Sebab marah itu berasal dari setan. Setan tercipta dari api. Siramlah api dengan air, maka kemarahan itu akan hilang. Kadang orang yang sedang marah itu sudah wudhu, bila wudhu, atau marahnya ini kesadaran diri sendiri saja. Awak kalau sedang tinggi marah itu, awak sampai wudhu, kalau suruh orang aku tambah meledak lo aja lah. Alun selesai marahnya. Aduh, guru SD nya marah ke muridnya. Dan dimarahannya ke muridnya, anak tu ndak BPR. Jadi pagi-pagi barulah marah-marah. Taruh sendal BPR, lupa. Kecik guru tu. Kecik murid tu, bu, jilbab bu kencang keciknya. Ndak jadinya marah. Untunglah punya anak yang lucu kayak itu. Iya, jilbab ibu kencangnya. Jadi diceritanya di kantor. Ibu ke wangi cakap dosi, dah ada wangi dah. Batunya kecil je ibu kencangnya. Bang kau kencang je ibu bondar yang buyang-buyangin. Ya mudah. Ya, untung ada yang menghilangkan marah, dah ada marah. Karena SD kau susah marah. Ya lucu. Sedang marah bayu benar tunya ada saya yang dikecil tegalak. Sudah tu cara mengatasi marah. Fikirkanlah akibat. Marah tu akibatnya pasti buruk. Ndak ada marah tu yang akibatnya elok, ndak ada. Buruk akibat marah. Ada sepasang suami istri yang memiliki anak balita 3. Bayangkan cik setahun. 3, 2, 1. Anaknya. Jadi dek karena anakku susun paku bantu itu, jadi emosi istrinya kok kurang terkendali. Emosi istri kurang terkendali, kok ndak bisa lo disarang ke istri. Bisa jadi suamiku kurang pengertian lo. Suamiku dinya yang tugasnya adalah karajon cari pitih, menolong mencebok anaknya, memberikan susu yang segala macam, bukan tugas itu tugas orang padusi. Kan ada paham laki-laki yang bentuk itu. Padahalnya nak aku dah tua, dia punya nak mama apa nak. Ayo, memasak bagi istrinya lo, anaknya akhirnya tinggilah emosi. Di suatu kampung, aduh sepasang suami istri yang punya anak balita 3, 2, 1, 3 tahun mulai. Bahkan ada cik Januari, cik Desember. Dia sangat rapi sehingga istri tadi agak pemarah. Suatu ketika pagi-pagi, kecik suaminya, udah kamu ambil kopi. Lai ada yang lai mau biaya tadi. Kecik istrinya, lai dah, nanti cari ambil dah keciknya. Irasuknya cari, ndak malawan ambil kopi nya. Lai dahnya, ndak nanti terus masalah dah ambil ndak malawan kopi nya. Lai ceknya, indah kecik suaminya, lainya. Lai indak, debat bantu itu. Dan ia dirasuknya dicari itu memang sekedar angin, ndak malawan ke kopi. Dan istri kata tadi tinggi emosinya, lai je keciknya. Alun sampai setengah jam tu lah lama tu kecik suaminya. Ndak keciknya. Iya cina. Akhirnya batangka lah. Yang suami ko padahal dari segi umur suami ko lain le tua pada istrinya nya. 7 tahun ketuanya pada istri. Piaka sama le je istrinya.
Ndak amu hanya menurian kecil istri itu untuk ambil air cerik. Udah ambil air termos lah kecilnya. Kecil istrinya. Kalau udah ambil air termos ndak sadang air buat susunya sampai sore. Sagale nyonya. Biku ndak sadang, indak sadang. Adik sama-sama kari dan suamiku diambilnya je lah air termos tadi. Dituangnya kayak kopinya. Baru melawan kecilnya. Sedang mengucuk-ngucuk kopi dia apa tu. Dan sudah bertuang air termos tadi. Padusi tadi sudah menyusuan anak. Di hati sampai emosi tinggi konya. Disipaknya termos yang diambil suaminya tadi. Akhirnya berdarai-darai lah isi termos dalam tu. Pecah. Dek karena pecah termos tadi, kecil istrinya mencari piti udah saja selama konya ndak pandai kau mencari piti dah. Pecah lah termos. Balik barisan payah sehari-hari. Naik emosinya. Dilapiannya lah kaki istrinya tadi. Dek dilapiannya kaki istrinya, dirangguinya rambut suaminya. Bayu panas lah bercakap gitu. Dek karena istri tadi kalah kekuatannya dibanding suaminya, larinya keluar. Putar-putar di sekeliling rumah tetangga. Dikejar, manga kalian pagi-pagi baru lah bercakap. Anak bertiga-tiga lah makiak ketiganya. Mau 3, 2, 1. Ditanya di tetangga. Istri yang tadi dek lah hilang akal kamar lari. Lari kalau buah kadang nanya nyoto. Pulang ke rumah gayanya. Padahalnya seorang menyusui anak. Anak mau setahun baru. Ditanya oleh laki-laki tadi. Manga apa masalah tadi itu? Membuat air kopi. Kecilnya air nanti ceri itu melawan. Kecil nak melawan di pasonya juga ambil air kopi. Buat siraman juga air nanti termos. Sipak termos pecah. Mencari piti padia. Termos dipecahnya dong kok tapuk kakinya. Air angguinya lu buang. Istrinya pagi loh pulang ke rumah gayanya. Dan suami tadi tu hilang kah? Kemengamai anak umur 3, 2, 1. Wala carunya. Akhirnya minta tolong ke tetangga. Tolong balian SGM 1 lah. Untuk nang ketek nak do. Jadi balilah. Tapas nak payah kerja hari itu. Dan laki-laki mohnya anak bertiga tu. Iko mengiak, iko menangis, iko pipis, iko kecilnya nanya emosi aja lah. Itu kejadiannya pagi-pagi sudah sembilan subuh. Menjelang jam 6, jam 6:30 lah sampai sore hari. Lah sore hari menjelang hari. Aduh berhenti ya tumu. Kiranya istrinya tadi pulang. Sudah seturun itu berlari kencang-kencang ke rumah. Bangku kencang susu mendanyui-danyui. Dia mau baturin nanti. Nan ketek tadi alun biasa pacaranya nyusu je induk panih badan. Tapas berlarian ke rumah sakit. Panjang rentetannya dek mampaturian marah. Gara-gara aja teromos saya ceri. Iku perlu pesanan ke anak-anak wak yang lah baru menikah atau sedang menikah atau hampir menikah atau lah mulai gadis lah mulai bujang. Itu perlu dalam rumah tangga tu harus pandai mengendalikan amarah. Pasti ada saja antara suami dan istri namanya digadangan dalam lingkungan keluarga yang berbeda. Amak awak japak awak beda je amaknya japaknya majai. Pasti beda karakternya. Tapi yang perlu tertanam di hati suami dan istri adalah pandailah mengendalikan amarah supaya rumah itu menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Orang nalai pandai mengendalikan marah, adem ayem tanang serumah. Badebat, tapi tak terang sampai keluar. Kadang orang badebat, duko lalu orang nampak riuan sampai kuali nanti campak segala macam. Bantu naraku jadinya. Jangan sampai bantu itu. Pikirkanlah pemarah memiliki akibat yang buruk.
Kemudian dampak marah. Apa akibatnya kalau awak pemarah? Awak kalau pemarah dan pertama hidup dalam kendali setan. Hidup kalau dalam kendali setan, kerajo ku nak do nembana le. Kerajo ku langkah ku nak do naluri le. Jangan jadi manusia pemarah. Sebab marah adalah induknya dosa yang akan melahirkan dosa-dosa yang banyak. Jangan jadi manusia pemarah. Kemudian akibat pemarah, rezeki menjadi jauh. Apalagi suami istri. Suami istri kalau acok mana cakap-cakap, jauh rezekinya macakak aja kalian. Kayak ikut kecil orang lain. Nikmati sajalah susah sanang hidup, naik turun ekonomi keluarga biasa saja tanya. Beda-beda pendapat tu biasa saja tanya. Nikmati saja. Jangan jadi manusia pemarah, jauh rezeki. Kalau ada punya anak laki-laki yang lah bujang gadang, bahkanlah hampir menikah atau lah menikah, pasankan kanya. Dia te dunia aku, ada 2 bidadari yang harus wak bahagiakan. Kalau lah bahagia bidadari nan 2 ku, maka kehidupan ku akan bertabur kebaikan. Ujung-ujungnya nanti adalah surga. Sia 2 bidadari, yang pertama ibu harus dibahagiakan, dan kedua istri harus dibahagiakan. Ibu kalau sempat menangis karena awak, maka hidup tidak akan bahagia. Istri kalau acuk menangis dek suami, maka hidup tidak akan bahagia, tidak akan berkah. Kecian ke anak laki-laki wak, bahagiakan 2 bidadari di dunia, hidup engkau akan selamat dunia dan akhirat. Bidadari itu adalah ibu dan istri. Semakin sering istri tersenyum, semakin sering tertawa istri itu lepas, insya Allah rezeki itu akan mengalir. Semakin sering perempuan istri dalam rumah itu bermuka masam, memberungui, marah, sakit hati, banyak saya tidak selesai, maka kehidupan rumah tangga itu akan sengsara, sebab tidak berkah. Si laki-laki tidak membahagiakan perempuan yang jadi bidadari. Sia bidadari laki-laki, istrinya, ibunya. Maka jadilah anak yang berbakti, bahagiakan 2 bidadari. Istri yang sering menangis akan menghilangkan sakinah dalam keluarga. Karena doa yang kata ke orang baralik, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketenangan. Rumah tangga sia yang beroleh sakinah. Rumah tangga yang suaminya berusaha membahagiakan istrinya. Yang berusaha membuat istrinya tersenyum setiap hari. Yang membuat istrinya tertawa bahagia. Itu baru ada sakinah. Kalau banyak curhat ke orang lain, istri wak itu tidak bahagia. Anak perempuan wak kalau curhat acuk kawak pasak ke minantu. Sanangkanlah nyo. Bahagia bagalak-galak. Nan rasaki itu kau mengalir tuh kalau lah bagalak-galak lah bahagia. Hidupku susah sanangnya, mendaki menurunnya nikmati. Jangan tinggi-tinggi emosi. Insya Allah baru basoboknya samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian dampak marah adalah hati-hati wak. Setiap perkataan adalah doa. Jangan menyabuinan buruk-buruk. Awak marah, matilah kalau dia tak otohnya. You mati yang tak otoh banyak wak. Ada di Saudi Arabia seorang ibu madon baralik tadi kakak dari bek seprah untuk itu. Nya punya anak umur 4 tahun. Kiranya anak tadi dikarun duitnya di bajunya kasiat. Masuknya ke gulai kan nasian itu. Kasiat. Emosi sangat ibunya, tapi ibunya tadi sangat menjaga lisannya. Kecilnya, ya Allah ya Tuhan, jadi imam gadang lahnya di Masjidil Haram. Akhirnya nya menjadi imam gadang di Masjidil Haram. Itulahnya Imam Sudais yang kini terkenal tuh di Masjidil Haram. Itu Sudais itu ketika keteknya nyo yang maisi yang kasih ke hidangan ibunya. Doakannya. Jadi ketika marah pun tetap mengucapkan yang baik-baik, sebab ucapan adalah doa. Kalau buruk ucapan nak ketika marah, buruk lah nanti bu. Kalau elok pula lah yang tiba. Sudah tuh akibat marah adalah mudah lelah, daya tahan tubuh jadi lemah.
Awak kalau marah tuh jantung kan kancang. Sudah sekancang-kancangnya jantung tuh sudah tuh berhenti. Latihan. Awaknya mangga marah-marah. Kan ada seorang istri di usia adik suaminya. Pailah keluar, pailah ke mahkamahnya. Kalau lah hilang sifat pemarah tu baru pulang ke cik istrinya. Painya. Ipaturinya ke cik suaminya tadi, deknya marah tadi. Lah panik berjalan, akhirnya berhenti di masjid sembahyang berjamaah. Lah sudah sembahyang jemaah, orang lebih pai, hanya dua aja baru pakai telapang masjid. Dicigoknya di imam, aduh aja jemaah pada sini. Bu, tak pulang bu? Tak, ambo sudah bercakap suami ambo tadi. Ambo di usianya, apa kecik suami ibu? Pailah dari rumah kau. Kalau lah hilang sifat pemarah baru pulang. Banyak bu nak marah-marah. Aduh, senang tak sesuai kan tak tiam bu. Bu, ambo ubei sifat pemarah ibu. Bisa Ustaz mau ubei sifat pemarah bu? Bisa. Ibu turin apa instruksi ambo ya perintah ambo. InsyaAllah ibu pulang ke rumah sifat pemarah ibu lah hilang. Jadilah. Kau ada kamar masjid. Percaya kamu, ambo orang elok. Masuklah ke kamar kau, ambo paci kunci di luar. Sudah temangaleh, sembarang ibu lah dalam ambo kunci. Baru 5 minit di dalam baru maki-maki ibu dari buka pintu. Kecik ustaz tadi dari luar. Oh yo, dahsyat pemarah ibu yo. Bukalah pintu ustaz. Di pabiannya, tarik lalu bu, bangi-bangi lalu keciknya. Itulah sampai 10 minitnya bangi-bangi. Lah diam saya, dibuka ustaz pintu. Apa kau nak maki-maki boleh? Latihan keciknya. Ambo kepulang lagi keciknya. Alun, penyakit pemarah ibu alun sehat ada. Masalah dia alun, ambo kunci liatnya. Kunci lah boleh. Oh ditendang-tendang dia. Wah, you dasar tenaga orang. Kalau orang pemarah yang sangat itu, tak sakuai itunya tenaga produksi dia nyoba setan, kuain. Ada sekarang 4 pintu. Sudah tu tenang selesai. Dek nyala tenang buka lu Ustaz. Maaf bu, itulah tenang saya bu. Panik pembonya. Bangi-bangi nak mau maki-maki nak mau keadaan tak berubah. Lah bu, lah 2 pelajaran. Yang pertama marah. Ibu lelah jadinya. Yang kedua marah tak merubah keadaan. Ustaz, Allah Ustaz, ambo tak pemarah lah Ustaz, ambo pulang lah. Alun lah, pemarah ibu alun hilang lah doh. Alun sehat ibu lah. Masuk lah dia ambo kunci je. Kunci, kira diam saja dalam lah. Diam saja. Dia tunggu-tunggunya ke maki-makian adalah sampai setengah jam diam. Dia buka dia Ustaz tu. Kiranya manga ibu tu. Membaca-baca buku Ustaz, baca buku-buku Ustaz yang ada di rak-rak. Keciknya baru buka. Bu, tu nak marah-marah ibu lah. Mengapa kau marah-marah? Latihan ambonya. Sudah tu Ustaz tetapnya kau mengurang ambonya. Pada marah-marah, encak ambo melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kira aja buku Ustaz rancak-rancak ya Ustaz. Boleh ambo minjam ke Ustaz cina. Pinjaman. Kalau mantan yolah sehat ibu. Pulanglah lah. Akhirnya pulanglah bawa buku. Tiba di rumah. Dah pulang. Lah hilang pemarah tu kecil suaminya dengan suara tinggi. Allah ada orang nak bermarah lah doa kecilnya. Tuhan bawa buku di pinjaman Ustaz. Diceritanya lah apa yang diajar oleh Ustaz untuk menghilangkan marahnya. Tamanua suaminya. Lah. Tobat lainnya pemarahnya. Sakit jantung. Dampak dari marah yang lainnya adalah penyakit diabetes. Awak mengicin diabetes kau banyak makan gula. Terlalu banyak makan nasi, jarang bergerak tu diabetes. Pemarah juga menjadikan seseorang mendapat penyakit diabetes. Hati-hati dengan sebab pemarah. Awak sikit gula jadinya. Sudah tu orang pemarah akan mengalami penyakit insomnia. Insomnia aku susah tidur.
Susah tidur kok ada dua akibatnya. Bisa jadi darah rendah, bisa jadi darah tinggi. Kalau darah rendah oleng si badannya, latihan ndak bisa tagak. Kalau darah tinggi sakit kudua, sakit kepala. Tuh orang pemarah, insomnia. Sudah tuh darah tinggi. Kalau darahlah tinggi, jantung kanai. Kalau jantung sakit jantung kok kalau lah terlalu benar jantungku memompa darah dalam kecepatan yang melebihi jumlah normal dalam 1 menit lah. Ya normalnya 60 sampai 70 dalam 1 menit tuh detak jantung tuh. Kalau lebih dari itu maka akan sakit jantung. Kalau sakit jantung lah stadium tinggi akhirnya stroke. Stroke akhirnya mati sabalah. Kalau lah mati sabalah akhirnya mati kecilnya. Jadi orang pemarah akan mempercepat kematian dirinya sendiri. Orang yang awet muda adalah orang yang bisa mengendalikan amarah, yang bisa mengubah sesuatu yang tak sukai, kemudian bisa nyolah menjadi sesuatu yang bisanya terima dengan lapang dada. Mudah-mudahan kita kasadonya bisa mengendalikan amarah. Dalam sebuah hadis Rasulullah telah berpesan, laisa syadidu bisur'ati. Bukanlah disebut kuat orang yang besar badannya, besar dan tinggi badannya. Bukan itu manusia yang kuat, kata Nabi. Siapa manusia yang kuat? Innamasyadidu malladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat dalam Islam itu dalam pandangan Allah adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Marahnya pada porsi yang pas, pada tempat yang tepat. Marahnya marah terpuji, bukan marah tercela. Bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, marilah kita hilangkan sifat pemarah. Kalaupun kita marah, mari kita marah pada tempat yang tepat, yang mampu, yang bisa mengantarkan kapal ke dermaga, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allahumma hdina, Allahumma hdina, Allahumma hdina. Salah dan janggal dalam penyampaian, ambo minta maaf dan segadang-gadangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.